Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Yulita Hesti Lukas. Saya berasal dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Izinkan pada kesempatan ini saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pola Pertumbuhan Ikan Sidat Anguilla bicolor pada stadia berbeda yang dipelihara pada media bersalinitas. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah diketahui bahwa ikan sidat Anguilla sp merupakan salah satu jenis ikan air laut yang memiliki batas toleransi yang sangat luas atau kita kenal sebagai ikan euryhalin, di mana ikan sidat ini dapat hidup pada kisaran salinitas 0 sampai dengan 35 ppt bahkan lebih. Ikan sidat memiliki siklus hidup yang sangat spesifik, di mana pada tahap awal hidupnya, yaitu pada masa larva, preleptosepali dan leptosepali, ikan sidat akan berada pada perairan laut sebagai habitat hidupnya. Kemudian ketika mengalami perubahan bentuk atau metamorfosa menjadi glass eel, leptosepali ini akan berenang menuju ke arah pantai atau perairan dengan salinitas yang lebih rendah atau perairan payau, dan menghabiskan waktu atau stadia glass eel-nya pada perairan tersebut. Kemudian ketika dia akan memasuki masa elver, glass eel ini akan terus berenang menuju ke danau, ke sungai-sungai dan danau-danau yang terhubung langsung dengan perairan laut, dan akan hidup dan bertumbuh hingga fase dewasa atau silver eel, atau melewati 3 stadia pada perairan air tawar, yaitu stadia elver, yellow eel, dan juga silver eel. Ketika dia akan memijah atau ketika sidat telah mengalami maturasi, maka silver eel ini akan kembali berenang menuju ke perairan dalam untuk melakukan pemijahan, menghasilkan larva-larva yang akan mengalami beberapa kali perubahan bentuk menjadi preleptosepali, leptosepali, dan kemudian seterusnya akan mengalami metamorfosis menjadi glass eel. Nah, seperti yang kita lihat bahwa berdasarkan hasil penelitian AFAN di tahun 2015, pertumbuhan sidat tropis atau biasanya dikenal dengan Anguilla bicolor, ukuran larva itu umumnya pada ukuran lebih kecil dari 3 cm. Kemudian ketika dia memasuki stadia glass eel, biasanya sudah berukuran lebih kurang 6 cm dengan berat 0,18 kg. Kemudian mencapai stadia elver dengan ukuran kurang lebih 8 cm dengan berat 1-2 gram. Mencapai stadia yellow eel itu pada ukuran panjang 30 cm kurang lebih dengan berat 20-30 gram, dan ketika sidat memasuki ukuran dewasa atau konsumsi, biasanya sudah mencapai ukuran 40-50 cm dengan berat 200-300 gram per ekor. Dan untuk mencapai sidat konsumsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika di perairan alami biasanya mencapai waktu 5 sampai dengan 9 tahun dalam kondisi normal. Nah, perubahan-perubahan stadia pada ikan sidat ini akan diikuti oleh perubahan habitatnya, sehingga dengan adanya perubahan habitat ini, khususnya perubahan salinitas, dia akan berdampak terhadap metabolisme tubuh dan juga aktivitas biologis daripada ikan sidat atau Anguilla bicolor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan sidat Anguilla bicolor pada stadia elver dan juga pada stadia glass eel yang dipelihara pada media bersalinitas. Namun yang menjadi permasalahannya, apakah perbedaan stadia ikan sidat yang dipelihara pada media bersalinitas berpengaruh terhadap pola pertumbuhan ikan sidat Anguilla bicolor pada stadia berbeda. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0, stadia hidup yang berbeda tidak mempengaruhi pertumbuhan ikan sidat Anguilla bicolor pada media bersalinitas 8 ppt, dan H1, stadia hidup yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan ikan sidat Anguilla bicolor pada media bersalinitas 8 ppt. Penelitian ini menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji T independen dengan perlakuan, yaitu untuk perlakuan A, pemeliharaan glass eel Anguilla bicolor pada salinitas 8 ppt, dan perlakuan B adalah pemeliharaan elver Anguilla bicolor pada salinitas 8 ppt.
Selama penelitian dilakukan, ikan sidat diberikan pakan sebanyak 7% dari bobot biomasa dan dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan juga sore hari, mengingat ikan sidat ini termasuk dalam ikan-ikan yang nokturnal yang lebih menyukai mencari makan atau beraktivitas makannya meningkat ketika berada dalam suasana gelap. Nah, parameter yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pertumbuhan spesifik, tingkat konsumsi oksigen, dan juga koefisien keragaman. Sedangkan untuk data penunjangnya akan diukur data fisika kimia air berupa data suhu, data pH, dan juga oksigen terlarut. Untuk pengambilan data sampel pertumbuhan, itu dilakukan 15 hari sekali, sedangkan data tingkat konsumsi oksigen akan dilakukan pada awal dan akhir penelitian. Untuk data fisika kimia air dilakukan setiap hari selama penelitian berlangsung. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa untuk pola pertumbuhan glass eel, Amila bicolor itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada hari ke-0 sampai dengan hari yang ke-30, menunjukkan pola yang pertumbuhan sangat cepat, dan kemudian mengalami penurunan pada hari ke-30 sampai dengan hari ke-60. Sedangkan pada stadia Elfer terjadi peningkatan pertumbuhan pada hari ke-0 sampai hari ke-15 dan terus menurun hingga dari hari ke-15 sampai dengan hari ke-60. Hal ini diduga karena kebiasaan hidup glass eel yang masih menyukai air laut atau air yang bersalinitas dibandingkan stadia Elfer, di mana berdasarkan siklus hidupnya pada stadia Elfer itu sudah mulai memasuki perairan air tawar dengan salinitas yang lebih rendah. Untuk data tingkat konsumsi oksigen sendiri diperoleh bahwa ternyata pada stadia glass eel lebih membutuhkan oksigen dalam jumlah yang besar. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada stadia glass eel, sidat masih membutuhkan oksigen dalam jumlah besar untuk aktivitas metabolisme tubuh dan pembentukan organ-organ tubuhnya. Karena ketika pada tahap ini terjadi pembentukan organ-organ tubuh menjadi lebih sempurna, dibandingkan dengan pada tahap Elfer. Tahap Elfer ini biasanya organ tubuhnya sudah sempurna sehingga aktivitas metabolismenya atau aktivitas fisiologisnya lebih rendah dibandingkan dengan pada stadia glass eel. Untuk data koefisien keragaman sendiri diperoleh bahwa ternyata pada stadia glass eel terjadi perbedaan keseragaman hanya sebesar 15,98%. Artinya bahwa pada tahap stadia ini, glass eel memiliki kemampuan pertumbuhan yang relatif sama atau laju pertumbuhan yang relatif sama dan memiliki perbedaannya hanya sebesar 15,98%. Sedangkan Elfer memiliki koefisien keragaman sebesar 18,21%, diduga karena pada tahap Elfer ini telah terjadi perebutan makanan oleh elfer yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan yang lebih kecil. Karena sifat sidat sendiri adalah teritoriti, di mana ketika ukurannya lebih besar, dia akan lebih mendominasi dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil, baik dalam hal pakan maupun dalam hal ruang gerak dan tempat tinggal atau habitat. Sedangkan untuk data parameter fisika kimia perairan sendiri, untuk data suhu, pH, dan oksigen terlarut, baik pada stadia glass eel maupun pada stadia Elfer, semuanya masih masuk dalam batas kelayakan untuk budidaya ikan sidat sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tentang kelayakan lingkungan budidaya untuk ikan sidat. Berdasarkan penelitian ini, maka disimpulkan bahwa stadia ikan sidat yang berbeda memberikan pola pertumbuhan yang berbeda, di mana pada stadia glass eel memberikan laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pada stadia Elfer ketika ditempatkan pada salinitas 8 ppt. Sekian dan terima kasih.